Praktikum hari ke-15 basis data lanjut oleh Irfan Khalil Mukhlisin NRP 2103121015 dengan dosen pembimbing Rengga Asmara Eskom OCA. Dalam teori hari ke-15, materi yang akan dibahas adalah tentang data mining. Dengan tujuan dari materi ini adalah yang pertama, memahami pemodelan data mining. Yang kedua, memahami setiap tahapan dalam data mining. Yang ketiga, memahami fungsionalitas dalam data mining. Yang keempat, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Data mining. Pendahuluan. Data mining adalah cabang ilmu komputer yang relatif baru. Data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Database berperan penting dalam data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya besar, dan di sini terlihat peran penting dari sebuah database, terutama dalam optimasi query. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting dan menarik dari data yang ada di database yang besar. Dalam sebuah jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Database atau KDD. Latar belakang. Kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, misalnya data pembelian, penjualan, nasabah, transaksi, dan sebagainya. Namun, hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari, yang kebanyakan adalah OLTP atau Online Transaction Processing, dan dari sekian banyak data yang dimasukkan dan disimpan, tidak akan dibiarkan sia-sia, tetapi akan digunakan untuk mencari informasi yang berguna. Teknologi database. Teknologi yang ada di data warehouse dan OLAP dimanfaatkan penuh untuk melakukan data mining. Gambar berikut adalah ilustrasi posisi kedua teknologi tersebut. Dalam gambar ini menunjukkan suatu piramida, di mana semakin ke atas adalah semakin tinggi potensi untuk mensupport keputusan bisnis, di mana level paling bawah adalah data source atau sumber data yang bisa berasal dari paper file, information provider, database system, LTP, dan sebagainya. Kemudian layer di atasnya adalah data warehouse atau data mart, biasa berupa OLAP dan MDA. Kemudian layer di atasnya adalah data exploration. Data exploration menggunakan metode statistik, analis, query, maupun reporting. Pada ketiga layer yang paling bawah ini, proses dilakukan oleh database admin. Kemudian layer keempat adalah data mining, yaitu proses menemukan informasi dari data-data yang ada pada layer-layer di bawahnya. Proses ini dilakukan oleh seorang data analyst. Kemudian layer di atasnya adalah data presentation, yaitu memvisualisasikan teknik memvisualisasikan data yang didapat dari proses-proses sebelumnya. Dalam proses dalam layer ini dilakukan oleh seorang business analyst. Kemudian layer yang paling atas, piramida paling atas adalah making decision, atau membuat keputusan dari data-data dan informasi yang didapatkan dari proses-proses pada layer-layer di bawahnya.
Pada proses making decision, proses ini dilakukan oleh end user. Dari gambar tersebut dilihat bahwa teknologi data warehouse digunakan untuk melakukan OLAP, sedangkan data mining digunakan untuk melakukan information discovery yang informasinya lebih ditujukan untuk seorang data analyst dan business analyst. Aplikasi data mining lebih khusus dan spesifik dibandingkan OLAP, karena database bukan satu-satunya bidang ilmu yang mempengaruhi data mining. Dengan memadukan OLAP dan data mining, diharapkan pengguna dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di OLAP, seperti drilling atau rolling, pivoting, slicing, dan dishing. Data mining tidak hanya melakukan mining terhadap data transaksi saja, tetapi juga merambah ke sistem database lanjut seperti object-oriented database, image or spatial database, time series data atau temporal database, text, web, dan mungkin multimedia database. Beberapa penelitian sedang dilakukan untuk memajukan data mining. Di antaranya adalah peningkatan kinerja jika berurusan dengan data berukuran terabyte. Visualisasi yang menarik untuk user, pengembangan bahasa query untuk data mining yang sedapat mungkin bisa mirip dengan bahasa SQL sehingga dapat dipahami oleh pengguna awam sekalipun. Tujuannya tidak lain adalah agar end user dapat melakukan data mining dengan mudah dan cepat dengan hasil yang didapat adalah hasil yang akurat. Proses data mining. Dalam proses data mining, proses-prosesnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Pada proses yang pertama, data-data yang terdapat pada database dilakukan proses cleaning dan integration. Kemudian proses selanjutnya adalah selection and transformation data warehouse. Kemudian proses yang selanjutnya adalah proses data mining dari data warehouse yang sudah kita dapatkan dari database yang sudah di cleaning dan diintegrasi. Kemudian dari proses data mining kita temukan pattern-pattern yang menarik atau pattern khusus dari data-data yang ada pada proses data mining. Dalam proses ini dilakukan evaluation and presentation. Kemudian dari hasil pattern ini didapatkan sebuah knowledge baru hasil dari proses data mining ini. Penjabaran dari proses tadi yang pertama adalah pembersihan data. Fungsi dari pembersihan data atau cleaning adalah untuk membuang data yang tidak konsisten dan noise yang ada dalam data. Yang kedua adalah integrasi data, yaitu penggabungan data dari beberapa sumber. Kemudian transformasi data, yaitu data diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk di-mining. Kemudian aplikasi teknik data mining. Kemudian proses yang kelima adalah evaluasi pola yang ditemukan, yaitu untuk menemukan yang menarik atau bernilai. Kemudian proses yang keenam adalah presentasi pengetahuan, yaitu dengan teknik visualisasi. Teknik data mining. Dengan definisi data mining yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat digolongkan dalam data mining. Teknik analisa tersebut antara lain adalah yang pertama adalah association rule mining. Kemudian yang kedua adalah classification, yang ketiga adalah clustering. Association rule mining. Association rule mining adalah teknik mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah bisa diketahuinya beberapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersama dengan susu. Dengan pengetahuan tersebut, pemilik
Mahasiswa lain dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang kampanye pemasaran dengan pemakaian kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu yang pertama adalah support, yaitu presentase kombinasi item tersebut dalam database. Kemudian confidence, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Algoritma yang paling populer dikenal dengan nama algoritma a priori dengan paradigma generate and test, yaitu pembuatan kandidat kombinasi item yang mungkin berdasarkan aturan tertentu lalu diuji apakah kombinasi item tersebut memenuhi syarat support minimum. Kombinasi item yang memenuhi syarat tersebut disebut frequent item set, yang nantinya dipakai untuk membuat aturan yang memenuhi syarat confidence minimum. Algoritma baru yang lebih efisien daripada algoritma a priori adalah algoritma FP3. Classification. Classification adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Model ini sendiri bisa berupa aturan if-then, berupa decision tree, formula matematik, atau neural network. Contohnya adalah seperti berikut. Berikut adalah contoh dari classification menggunakan decision tree. Ditanyakan yang paling atas adalah age. Apakah kurang dari sama dengan 30? Apakah antara 31 sampai 40? Apakah lebih dari 40? Jika age-nya kurang dari sama dengan 30, maka dapat diketahui bahwa ini adalah seorang siswa. Jika sudah kemudian, apakah lalu dilakukan evaluasi apakah ini benar-benar seorang siswa ataupun tidak. Decision tree adalah suatu metode classification yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasikan oleh manusia. Algoritma decision tree yang paling terkenal adalah C4.5, tetapi akhir-akhir ini telah dikembangkan algoritma yang mampu menangani data skala besar yang tidak dapat ditampung di main memory seperti rainforest. Metode-metode classification yang lain misalnya adalah Bayesian, neural network, genetic algorithm, fuzzy, case-based reasoning, dan K-nearest neighbor. Proses classification biasanya dibagi menjadi dua fase, yaitu learning dan test. Pada fase learning, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan. Kemudian pada fase test, model yang sudah terbentuk diuji dengan sebagian data lainnya untuk mengetahui akurasi dari model tersebut. Clustering. Clustering melakukan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu. Bahkan clustering dapat dipakai untuk memberikan label pada kelas data yang belum diketahui. Oleh karena itu, clustering dapat sering digolongkan sebagai metode unsupervised learning. Prinsip dari clustering adalah memaksimalkan kesamaan antar anggota suatu kelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas atau cluster. Clustering dapat dilakukan pada data yang memiliki beberapa atribut yang dipetakan sebagai ruang multidimensi. Banyak algoritma clustering memerlukan fungsi jarak untuk mengukur kemiripan antar data. Diperlukan juga metode untuk normalisasi bermacam atribut yang memiliki data. Beberapa kategori algoritma clustering yang banyak dikenal adalah metode partisi, di mana pemakai harus menentukan jumlah K partisi yang diinginkan, lalu setiap data dites untuk dimasukkan pada salah satu partisi. Metode lain yang telah lama dikenal adalah metode hierarki yang terbagi antara bottom up yang menggabungkan klaster kecil menjadi klaster lebih besar, dan top down memecah klaster besar menjadi klaster yang lebih kecil. Kelemahan dari metode ini adalah bila salah satu penggabungan atau pemecahan dilakukan pada tempat yang salah, maka tidak akan ada
dapatkan cluster yang optimal. Pendekatan yang banyak diambil adalah penggabungan model metode hierarki dengan metode clustering lain seperti yang dilakukan oleh Chameleon. Berikut ini adalah ilustrasi clustering. Dalam gambar tersebut terdapat data-data yang saling menyebar, di mana dari data tersebut dari proses clustering didapatkan 3 buah cluster yang masing-masing memiliki anggota tertentu. Akhir-akhir ini dikembangkan juga metode berdasarkan kepadatan data, yaitu jumlah data yang ada di sekitar suatu data yang sudah teridentifikasi dalam suatu cluster. Bila jumlah data dalam jangkauan tertentu lebih besar dari nilai ambang batas, data-data tersebut dimasukkan dalam cluster. Kelebihan metode ini adalah bentuk cluster yang lebih fleksibel. Algoritma yang terkenal adalah DBSCAN. Latihan soal. Soal pertama, apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikan ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Sementara itu, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan kemiripan ekstraklas dan juga meminimalkan kemiripan intraklas. Soal kedua, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Perannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam kumpulan data. Soal ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support yaitu menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sementara confidence adalah di mana menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A yang juga memuat B. Soal keempat, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Hal ini dikarenakan oleh aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Baik, ini adalah akhir dari teori hari ke-15.